Shalom semuanya. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan akan arti atau sebuah aroma. Nah, saudara, pernah nggak saudara membayangkan kekuatan sebuah aroma atau bau-bauan itu? Ya, kita kalau waktu belum PPKM ya, kita masih sering ke mall. Tiba-tiba, kalau saya kan sukanya kan kopi, saudara. Misalnya saya sedang jalan di sebuah mall. Saya belum melihat ada kedai kopi di situ. Tapi tiba-tiba yang tercium terlebih dahulu itu aromanya dulu, saudara. Aroma kopi itu akan masuk ke hidung saya dan tiba-tiba saya yang tadinya nggak pengen minum kopi, tiba-tiba saat saya mencium akan bau-bauan itu yang menjadi kesukaan saya, tiba-tiba saya, ini ada bau yang kopi yang enak ini. Langsung saya cari, di mana ya kedai kopinya, saya belum lihat kok. Saya sudah bisa mencium baunya. Nah, ini adalah kekuatan sebuah aroma. Saudara, bahkan ada sebuah iklan di TV tentang parfum pria. Kalau saudara dulu pernah lihat ya di iklan ya, saat pria itu memberikan aroma di tubuhnya, tiba-tiba semua mata tertuju kepadanya. Ini adalah kekuatan sebuah aroma. Dan saudara boleh bayangkan, saya beberapa waktu yang lalu diizinkan Tuhan untuk mengalami terpapar yang namanya virus COVID ini, saudara. Dan salah satunya yang terganggu adalah penciuman saya. Saya nggak bisa mencium, dan waktu itu saat saya di hadapan saya ada makanan nasi padang, dan waktu itu ada sambal, saudara. Saya biasanya saat melihat hal itu dan saat saya akan makan dengan sangat lahap. Tapi nggak tahu kenapa saat itu di hadapan saya ada makanan yang sama, ada sambal yang sama, tapi bedanya saya nggak bisa mencium itu, saudara. Itu beda ternyata rasanya. Saya nggak bisa makan selahap seperti biasa. Kok rasanya biasanya ini enak? Kenapa ya hari ini ada yang kurang? Nah, saudara, aroma ini sangat mempengaruhi mood kita. Aroma ini sangat mempengaruhi sikap kita terhadap segala sesuatu. Bahkan aroma ini bisa mendorong kita seperti saya tadi. Saat saya mencium aroma sebuah kopi itu, saya bisa benar-benar pengen, aku jadi pengen beli. Yang tadinya nggak ada keinginan sama sekali. Nah, saudara, saya hari ini mau ajak. Saudara tahu nggak aroma yang disukai oleh Tuhan itu apa? Pernah nggak terpikirkan kalau Tuhan itu kira-kira senangnya apa ya? Bau-bauan apa ya yang Tuhan suka? Nah, saya mau ajak kita untuk baca terlebih dahulu dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Saya mau baca. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Garis bawahi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, di sini dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Nah, saudara, dalam New Living Translation NLT, saudara, itu dikatakan persembahan yang harum itu apa? Itu adalah aroma of sacrifice. Yang artinya adalah bau-bauan dari sacrifice, pengorbanan kita. Tuhan sangat suka dengan aroma of sacrifice ini, Tuhan.
Dan saya percaya di sini saat Tuhan mencium bau persembahan yang Nuh berikan, pengucapan syukur. Walaupun saat Nuh turun dari kapal, gak ada apa-apa saudara. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah rumah atau sebuah kampung kebanjiran, yang dilihat itu apa saudara? Lumpur, gak ada yang baik, bau, bangkai semuanya. Bau gak enak saudara. Jangan dikira saat Nuh turun dari kapal, dia melihat, wah ini dunia ini milikku. Enggak saudara. Yang Nuh lihat adalah semuanya berantakan, semuanya bau bangkai dan lain sebagainya. Tapi Nuh saat itu memilih untuk memberikan yang mungkin itu sisa stok makanan yang ada saudara. Dia berikan yang terbaik. Dia korbankan di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Nuh, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan itu bisa menggerakkan akan hati Tuhan saat itu. Saudara rindu gak hidupmu dipulihkan? Saudara rindu gak melihat bangsa ini dipulihkan? Mari hari-hari ini kau belajar untuk memberikan sacrifice dalam hidupmu. Saudara, sebenarnya Tuhan itu sangat pengen dan sangat ingin untuk memulihkan akan hidup kita. Percayalah saudara, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah saat yang paling menyedihkan buat hati Tuhan. Di mana dia yang sudah menciptakan semuanya itu dengan sangat baik, bahkan dia ngomong, semuanya itu sangat baik dengan semua yang sudah ada dan ada manusia di taman itu. Tuhan bisa bareng-bareng dengan manusia bisa dekat banget sama Tuhan. Itu adalah gambaran semua yang sangat baik, tof itu terjadi. Dan saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan saat itu Tuhan harus mengatakan, kau gak bisa tinggal di tempat ini lagi. Kamu harus pergi dari tempat ini. Dan saat itu adalah waktu yang sangat menyedihkan buat Tuhan. Sebenarnya apa sih saudara yang hilang waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu? Sebenarnya itu adalah tubuhnya sudah dirusak oleh dosa saudara. Dan hari-hari ini kalau kita tahu Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Bahkan tubuh yang kita pakai saat ini nantinya akan digantikan dengan apa? Tubuh kemuliaan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Dan hari ini saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menanggalkan setiap kedagingan kita. Gak ada yang lain yang dipersembahkan di atas mezbah itu daging saudara. Setiap keinginan kita, setiap kelemahan kita, itu harus kita tanggalkan hari-hari ini. Supaya Tuhan boleh berkenan atas hidup kita. Saudara, kita mau belajar dalam hal mempersembahkan ini. Salah satu yang paling hebat adalah Abraham, saudara. Saat dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan saya mau ajak kita baca sekali lagi. Kita mau mengingat lagi dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22 ayat 16 dan 18. Ini adalah hati Tuhan. Setelah dia melihat, waktu dia meminta Abraham, ayo persembahkan anakmu. Saudara bisa bayangkan Abraham untuk mempunyai seorang Ishak ini menantinya bertahun-tahun saudara. Berpuluh-puluh tahun dia menantikan kehadiran seorang Ishak. Dan saat itu gak ada angin, gak ada apa.
tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo serahkan anakmu kepadaku. Tapi yang saya heran dari seorang ayah, kok dia bisa-bisanya ya gak tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Ini anak kan sudah aku nantikan dan ini engkau yang memberi loh. Kenapa engkau minta saat ini? Engkau sudah memberi kok sekarang kok diminta lagi? Enggak loh saudara. Abraham ini hebat banget. Dia cuman diam, dia cuman merenungkan. Dan dia mau belajar untuk taat. Dia tidak mengindahkan akan dagingnya ini. Dia gak merasakan akan aduh gimana sih Tuhan sih. Gak komplain sama Tuhan. Tapi dia belajar untuk taat. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar. Saudara bayangkan orang kalau ngomong pagi-pagi benar. Kita kalau misalnya pagi-pagi kita bangun, pasti kita akan melakukan kegiatan yang kita suka, betul? Anak kecil kalau diajak main, yang biasanya mereka bangun siang. Saat dia, ayo kita besok mau ke Disneyland misalnya. Itu saudara bahkan dari malam gak bisa tidur. Atau pagi-pagi benar. Dia sudah bangun langsung, ayo cepat kita harus melakukan, kita harus segera pergi ke Disneyland. Itu kalau anak-anak saudara. Ini dikatakan Abraham pagi-pagi benar. Dia gak menunda-nunda. Dia gak, aduh sesuatu yang gak enak akan terjadi. Udahlah nanti aja lah. Bangunnya agak siangan aja. Enggak loh saudara. Abraham pagi-pagi benar. Ya langsung pergi. Ini adalah contoh sebuah ketaatan. Dan gak heran. Di ayat ke-16 ini. Setelah Abraham lulus. Untuk melakukan, mempersembahkan Ishak. Dan akhirnya Tuhan melihat hati Abraham. Ketaatan Abraham. Dia berkata, jangan bunuh Ishak. Aku sudah menyediakan domba untuk dipersembahkan. Dan saudara lihat hati Tuhan. Saat dia mencium akan namanya aroma of sacrifice. Dia berkata, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, dari peristiwa ini. Dari seorang Abraham. Yang harusnya menjadi bapak seorang Ishak. Bapak dari seorang anak. Dan saat dia mempersembahkan aroma of sacrifice ini di hadapan Tuhan. Saat itu juga Tuhan memperkatakan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Anak-anaknya akan jadi sangat banyak. Bahkan dikatakan di sini, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, hari ini yuk kita belajar. Di tengah keadaan apapun yang sedang kita alami hari ini. Ya. Kita belajar memberikan sacrifice di hadapan Tuhan. Kesombongan kita, ego kita, apalagi keangkuhan kita, perbuatan yang Tuhan gak suka, yuk kita belajar. Karena Tuhan tuh rindu, Tuhan tuh rindu. Bukan hanya roh kita yang dipulihkan, tapi tubuh yang tadi sudah jatuh ke dalam dosa ini. Saat kita mengakui setiap dosa kita, kita belajar untuk mengalahkan akan setiap keinginan daging kita. Itu akan menjadi dan menurunkan perkenanan Tuhan terulur atas hidup kita. Hari ini saudara, kalau kita mengalami hal yang gak enak mungkin, orang yang suka pergi-pergi, bahkan orang yang saat ini sedang melakukan bisnis, sekarang ada PPKM. Aduh gak enak, dikurung di rumah, gak ngapa-ngapain. Nah saudara, mungkin ini adalah waktunya buat kita
untuk kita menanggalkan setiap keinginan kita. Yang biasanya kita pengennya keluyuran. Saya ini hampir setiap hari dulu selalu pengennya keluar terus saudara. Gak bisa diam di rumah. Tapi hari-hari ini dengan adanya PPKM dan lain sebagainya, berusaha untuk menikmati di rumah. Lebih enak bisa dengerin khotbah di YouTube. Kita bisa merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, itu sebenarnya yang Tuhan mau saudara. Mungkin ini adalah selah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita boleh mengisi akan roh kita. Untuk kita boleh berjalan lebih kuat lagi menghadapi apa yang harus terjadi di depan. Tapi kalau hari-hari ini, di waktu selah ini, kita malah adanya rebahan aja gitu kan. Kan dikatakan hari-hari ini rebahan itu membantu bangsa kita loh. Untuk menurunkan setiap pandemi. Nah tapi saudara, jangan cuma rebahan. Hari ini yuk ambil waktu berdoa untuk bangsa ini. Persembahkan aroma of sacrifice, ucapan syukur kita. Dan kita percaya saat Tuhan mendengar setiap seru doa kita, datang menyembah Tuhan setiap pagi. Saya percaya nanti waktunya Tuhan akan berkata, aku suka dengan apa yang kamu lakukan. Dan aku akan menyingkirkan, sampai Tuhan akan berkata, aku tidak akan pernah sekali lagi mendatangkan tulah ini di Indonesia. Rindu gak saudara? Aku gak akan pernah sekali lagi mendatangkan pandemi ini di Indonesia. Sebab aku melihat umatku mempersembahkan aroma of sacrifice di hadapanku. Saya harap kita semua bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan hari-hari ini. Tuhan memberkati. Tergantung dari motivasi kita ya. Saya teringat akan perumpamaan atau bukan perumpamaan, tapi Tuhan Yesus pada saat melihat akan orang banyak memberikan persembahan ya. Lalu ada seorang janda yang hanya memberikan 2 peser dikatakan. Tapi Tuhan katakan, semua orang memberikan dalam kelebihannya. Tetapi wanita ini memberikan seluruh kehidupannya, apa yang ada dalam hidupnya. Sebenarnya inilah yang merupakan suatu sacrifice yang dikatakan sacrifice yang membuat aroma yang harum di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Abraham. Abraham itu memberikan apa yang ada seluruhnya dalam hidupnya. Apa sih pengharapannya Abraham yang seluruhnya? Satu-satunya anak ini. Ini adalah anak untuk masa depannya. Anak perjanjian yang merupakan termahal yang ada dalam hidupnya. Dipersembahkan. Merupakan suatu persembahan yang membuat Tuhan itu sampai terharu melihat apa yang diberikan oleh Abraham. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, semua orang memberikan dari kelebihannya, tetapi wanita ini, ibu ini memberikan seluruh apa yang ada dalam hidupnya. Saudara, sebenarnya itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya. Beri yang terbaik yang ada dalam hidupmu. Beri yang menjadi sesuatu hal yang terutama yang saudara dan saya miliki. Itu yang menjadi kesukaan dan aroma yang harum di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi sesuatu hal yang paling utama dalam hidupmu. Ya. Mungkin hobi, mungkin kesukaan-kesukaan yang lain. Tapi kalau kau bisa berikan itu sesuatu hal yang harum. Misalnya salah satu contoh, aduh aku tuh kalau gak makan ini tuh gak bisa misalnya. Nah itu suatu ikatan. Ikatan-ikatan apa yang ada dalam hidup saudara yang bisa saudara lepaskan dan berikan itu kepada Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Itu adalah aroma yang terwangi, ya, terharum,
yang Tuhan mau untuk saudara dan saya serahkan kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh mempersembahkan Tuhan pujian dan penyembahan kami selama 1 jam. Engkau yang akan menyelidiki kami Tuhan dimanapun kami berada. Apakah pada saat kami menyembah, memuji Engkau selama 1 jam ini merupakan suatu persembahan yang membuat aromanya harum di hadapan-Mu. Karena motivasi kami di dalam menyembah, di dalam memuji, itu kami memberikan semua yang terbaik untuk-Mu. Ataukah kami hanya sekedar asal bunyi saja? Tuhan, hanya Engkau-lah yang tahu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami kalau kami tidak bisa memberikan aroma yang harum di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik yang ada dalam hidup kami. Dalam menyembah, dalam memuji, dalam berdoa, dalam melakukan segala perkara, buat kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karena Engkau tempatkan kami di Indonesia. Kami tahu Tuhan, Engkau tempatkan kami, Engkau tanamkan kami sebagai patok hidup di kota ini, di bangsa ini. Engkau tidak mungkin Engkau membiarkan kami, tapi Engkau akan mempunyai suatu rencana untuk kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih berusaha untuk mengatasi akan pandemi yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua aparat, semua tenaga-tenaga medis, semua obat-obatan yang ada yang bisa dipergunakan untuk mengatasi pandemi ini. Kami minta di dalam nama-Mu, semua tenaga medis Kau beri kekuatan ekstra. Semua obat-obat yang ada, Engkau memberikan suatu khasiat Tuhan, sehingga obat-obat ini akan berfungsi dengan baik pada saat obat-obat ini akan diminum oleh setiap orang yang sakit. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang memberi kesembuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan kelepasan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah obat-obatan yang dipakai, kuasa-Mu, khasiatnya bisa dinikmati dan setiap yang sakit bisa menjadi sembuh. Kami berdoa bagi setiap yang sakit saat ini, yang terkena COVID maupun sakit apapun. Kami berdoa saat ini, beri damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Beri pengharapan dalam kehidupan mereka, bahwa mereka masih punya pengharapan, masih punya sesuatu hal masa depan, sehingga mereka dapat mempunyai suatu semangat untuk hidup dan mengatasi akan segala masalah yang dihadapinya. Terima kasih untuk kesemuanya ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk dapat mengatasi dan mengentaskan akan semua dan semuanya yang harus dientaskan buat bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa, damai sejahtera-Mu Kau turunkan atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami tidak akan dipengaruhi dengan gejolak-gejolak ketidakpuasan. Engkau sendiri yang akan melepaskan bangsa kami Tuhan dari roh pemberontakan, roh ketidakpuasan, nyingkir semua daripada bangsa kami. Saat ini kami berdoa ya Bapa,
untuk keadaan cuaca yang benar-benar kami merasakan ada sesuatu cuaca yang tidak menentu ini. Kami berdoa Bapa, biarlah cuaca yang terjadi tidak akan membinasakan bangsa kami. Kami minta di dalam nama-Mu, apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang Kau izinkan terjadi, kami percaya tidak akan menimpa akan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Apapun yang terjadi, perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur daripada anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Terima kasih untuk kesemuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan, perekonomian dunia saat ini. Kami pun minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau pegang kendali atas perekonomian Tuhan, sehingga tidak akan membuat Indonesia menjadi jatuh, tapi Indonesia akan menjadi bangun kembali. Indonesia menjadi negara yang benar-benar menjadi lumbung pangan untuk bisa memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kau mendengar akan semua doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tidak ada kuasa kegelapan, roh maut, roh apapun yang tidak baik mempengaruhi akan hidup keluarga kami dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami ini Tuhan, mata yang tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik, tapi kami boleh melihat dan memandang apa yang baik yang Engkau sudah siapkan buat kami. Engkau sendiri akan memberikan kepada kami telinga yang mendengar akan suara-Mu ya Tuhan. Bibir mulut yang senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang senada dengan Engkau. Hati kami ini tetap melekat kepadamu dan tidak melekat kepada barang yang menjatuhkan. Biarlah semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Tangan kami olesi minyak Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau menghasilkan perlipat kali gandaan. Apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami minta pimpinan pada kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan seperti yang Engkau mau. Kemana kami akan pergi, disitulah kami akan merasakan bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami menyelesaikan semua pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.